baiklah istilahnya ada perkataan bahwa kota Cilegon ini anak-anaknya minus akan pendidikan. Setelah kami cross-check Bang, ternyata nggak seperti itu. Kapan mau majunya SDM kota Cilegon ini? Jangan dianggapnya masyarakat kota Cilegon ini minus akan pendidikan. Sesudah gitu sudah kerja, bahkan kerjanya katanya 12 jam Bu. Ada yang bilang 15 jam, keterangan itu ya. Itu gajinya dipotong juga Bang, udah diambil uang di muka tadinya, udah itu diambil lagi 10% dengan oknum ini ya, bla bla blanya saya nggak tahu. Oke, selamat sore sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Dalam program kita kali ini sore hari ini spesial Sri Kandi yang luar biasa. Di dalam pemberitaan yang cukup viral ya, perjuangan untuk putra putri lokal Cilegon tentunya di ratusan industri yang ada di kota Cilegon. Tema yang kita bawa ya mungkin tidak asing, kalau nggak salah udah berapa kali, 2 kali 3 kali ini kali ibu ini, yaitu temanya kita ambil mengupas sosok Sri Kandi Cilegon, perjuangkan putra putri Cilegon untuk bekerja. Tentunya siapa lagi? Saya panggil Tete Thoibah. Selamat sore Tete. Sore juga Bang. Dengan kesibukan, Terima kasih. rapat Zoom segala macam, meluangkan waktunya sore hari ini dengan undangan kami Lugas TV. Terima kasih Tete, kita santai di podcast Libas ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan sama Tete bisa berbagi kepada masyarakat khususnya kota Cilegon. Sebelum kasih pertanyaan Bu, saya mau menyampaikan ilustrasi, bukan ilustrasi lah, kota Cilegon ya. Kota Cilegon yang terkenal sebagai kota industri memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi. Kota Cilegon memiliki sekitar 250 industri meskipun luas wilayahnya relatif kecil. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di kota Cilegon itu mencapai 103 pada tahun 2021. Belum lagi industri yang baru. Kota Cilegon adalah kota yang berkembang, namun tingkat penganggurannya tetap menjadi masalah yang serius. Sehingga kota Cilegon memiliki potensi besar sebagai kota maju, namun masalah pengangguran masih menjadi tuntutan yang perlu diatasi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, memberikan pelatihan dan sejenisnya, ya, tujuannya mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Cilegon. Ibu Tete Thoibah, terkait artikel ini apa tanggapan Tete? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih kepada media Lugas ya. Ya. Alhamdulillah beberapa kali kami dipanggil oleh media ini yang memang benar-benar menjembatani terkait masalah masyarakat kota Cilegon tentunya. Dan hari ini kami pun diundang untuk memberikan pergerakan yang telah kita dilakukan beberapa hari yang lalu terkait masalah pergerakan putra putri kota Cilegon menuntut hak pekerja yang pengangguran. Jadi begini Kak Bang, kenapa kami selaku boleh katakan perwakilan mak-mak lah untuk kali ini. Perwakilan mak-mak dan orang tua. Betul. Iya. Artinya kami di sini melihat ketika ketidakadilan terhadap putra-putri kota Cilegon, yang konon katanya kota Cilegon ini adalah kota industri. Tetapi kenapa sih anak-anaknya mesti nganggur? Baiklah, istilahnya ada perkataan bahwa kota Cilegon ini anak-anaknya minus akan pendidikan. Setelah kami cross-check Bang, ternyata nggak seperti itu. Justru kami yang terkagum-kagum ketika ada salah satu anak negeri kita, ada yang skillnya 1 tapi memegang job 7. Ini kan sangat luar biasa kan Bang, top gitu kan. Terus ada juga yang saya kumpulkan ketika apa iya sih Cilegon ini minus akan pendidikan. Faktanya di luar negeri aja sampai kepake. Bahkan ada anak yang baru pulang pengen mencicipi katanya
industri ini seperti apa gitu kan. Sementara di luar sana mereka itu masih dipakai gitu kan di perusahaan lain. Iya. Nah ini sangat miris sekali. Oke lah kalau yang akan minus pendidikan, tetapi ingat dalam undang-undang LH itu kan sudah ada bang tupoksi masing-masing. Ketika ada yang minus akan pendidikan dan minus akan skill, itu ada bang ternyata setelah kita crosscheck. Karena itu data ada di anak-anak. Karena anak-anak ini anak-anak ada sebagian mahasiswa dan ada sebagian anak-anak yang memang pendidikan hanya pas-pasan. Mereka mengerti, nggak seperti itu Bu, itu loh. Karena kenapa kamu ngadu ke ibu? Karena ibu orang yang lantang akan menyuarakan kebenaran. Saya bilang, kalau ibu ini salah membela masyarakat ibu, kita MOU-nya tembak mati, begitu bang. Karena kita menyadari bang, industri Kota Cilegon yang abang bilang katanya itu industrinya 250 industri. Sementara penduduknya tidak sebanding lah dengan adanya industri. Kurang lebih 500.000. Betul. Nah sekarang PT ini aja Lotte yang konon katanya menyerap tenaga kerja akan 15.000 orang. Angka pengangguran kita berapa sih? Setelah anak-anak lapor ke saya, Bu, pengangguran Kota Cilegon itu hanya 1.200 sekian. Berarti kalau memang pemerintahnya itu menuntun istilahnya ya mengarahkan kepada anak-anak, mungkin dengan Lotte juga selesai gitu loh. Ini cuma Lotte. Nah sementara industri di Kota Cilegon ini banyak industri besar. Nah yang sangat saya sayangkan sekarang, industri yang mematikan itu kan adanya di Cilegon. Pemerintahnya welcome. Ya harus kita kaji, makanya dengan catatan kata yang mereka katakan kalau itu diurak-arik terus katanya dibikin heboh terus nanti investor kabur. Nah sekarang logika ya, apakah menguntungkan perusahaan ini untuk masyarakat nantinya? Contoh kan Lotte yang konon katanya nanti merekrut tenaga kerja, faktanya nggak demikian bang. Ini ada salah satu kejadian. Ketika kami titipkan anak itu tes lulus, begitu mau ambil pakaian kerja, itu alasannya ya bang, apa bang? Namanya sama, yang tas lain, yang kerja lain, dan lagi pula bukan pribumi, justru orang luar. Ini bukan katanya, saya pribadi yang pelakunya, kata saya sangat disayangkan kalau memang seperti ini, apalagi sama yang lain. Sedangkan kami yang bisa menyuarakan aja masih mereka tentang gitu loh. Makanya sampai saya bilang ke pihak Kapolres juga yang selama ini yang dijembati oleh Pak Kasat, kalau saya salah dalam membela masyarakat saya, silakan MOU saya dengan saya tembak mati, selesai urusan. Karena sekarang gini, siapa lagi kalau bukan saya? Kalau bukan kita. Kapan lagi kita mau berbuat baik kalau bukan sekarang-sekarang? Kalau kita udah nggak bisa ngomong, udah malaikat nutup, mau ngomong apa lagi? Wah, luar biasa. Ibu, sahabat Lukas TV, keterangan yang luar biasa. Silakan kita minum dulu, Bu, supaya lebih nih. Oke. Ya. Makanya itu Bang, saya itu sangat miris gitu loh ketika ngelihat anak-anak negeri kita terdolimi, yang selama ini setiap minta perizinan selalu membawa atas nama masyarakat. Atas nama masyarakat yang mana? Nah, yang lebih miris lagi Bang, bisa kerja dengan satu catatan harus ada uang. Sekian, itu ada oknum. Sesudah gitu sudah kerja, bahkan kerjanya katanya 12 jam Bu. Ada yang bilang 15 jam, keterangan itu ya. Itu gajinya dipotong juga Bang, udah diambil uang di muka tadinya. Udah itu diambil lagi 10% dengan oknum. Oknum ini ya, bla-bla-blanya saya nggak tahu. Oke, sahabat Lukas TV, menarik penjelasan dan keterangan daripada emak-emak, perwakilan orang tua yang ada di Cilegon yang anaknya keadaan saat ini menganggur, tidak ada pekerjaan. Tentunya kita akan coba merespon pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan lagi kepada Teteh saya ini. Tadi Teteh sudah
menjelaskan sedikit tadi faktor yang mengatakan tingkat pendidikan rendah di Kota Cilegon, rendah pendidikan. Padahal tadi Tete menjelaskan ada contoh-contoh di mana satu orang memiliki 7 job, artinya ini akhirnya luar biasa. Dan ada lagi beberapa contoh. Artinya terbantahkan, mari diuji. Ya kira-kira gitu ya Tete ya. Ya. Mari diuji buat anak-anak di Kota Cilegon, bukan pendidikan. Kalau 20 tahun yang lalu oke lah. Tapi untuk saat ini sepertinya anggapan ini boleh dikatakan nggak benar gitu ya Tete ya. Betul. Jadi gini Bang, anak-anak itu sampai kalau memang harus diajang promosikan silakan. Saya siap tantang. Dan ada salah satu mahasiswa juga, Bu, Ibu tahu nggak yang sekarang lagi didirikan oleh apa yang katanya PSN, Proyek Strategi Nasional. Ya. Itu tahu nggak Bu bahayanya? Itu sangat bahaya, lebih daripada lote. Karena dampak kiminya itu lebih berat daripada lote. Ya berarti secara perlahan kita ini dimandikan dengan industri. Jadi masyarakatnya nggak boleh hidup. Makanya cari kerjanya sulit. Oh ya, kalau secara itu logika ini. Oke, kalau emak-emak kan berbicara logika. Oh. Mungkin para pejabat kita, pemerintahan kita sudah berpikir arah ke sana, tapi kita mencoba menganalisa apakah sesuai dengan AMDAL-nya. Itu aja yang kita tanyakan, Ibu. Justru gini, Bang. Anak-anak itu siap crosscheck AMDAL, Bu. Oh, itu yang menjadi persoalan. Strategi nasional itu kata beliau, Bu, AMDAL-nya belum keluar. Silakan AMDAL belum keluar mau apa, yang jelas masyarakat kami ini sebagai emak ya. Kalau takut membawa nama emak-emak, ada yang nggak setuju nanti bilang siapa yang nyuruh, kan takut gitu. Ya atas nama saya pribadi nih mah, mati hidup saya abdikan untuk orang Cilegon ya. Karena ada pro dan kontra Bang, saya nggak nyuruh, takutnya begitu. Jadi saya mah udah siap mati, artinya gini, kita ini mewakili saja. Karena nama emak-emak, takut ada emak-emak yang nggak senang sama kita. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi kami mewakili emak-emak yang tertindas, yang beraninya ngomong di belakang tapi di depan nggak berani. Ya saya wakili. Artinya begini, dengan bagaimanapun satu pemerintah juga harus jeli. Memberikan welcome kepada setiap investor dan para pejabat supaya mengkaji ulang. Supaya ada keadilan. Ingat dalam Undang-Undang 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilannya. Jadi saya mana potong. rasa kemanusiaannya, mana keadilannya? Ya saya potong Tete. Artinya undang-undang itu mungkin berlaku saat ini soal pendirian pabrik yang bagi masyarakat merasakan terjajakan. Kira-kira gitu. Nah betul. Jadi gini Bang, secara ilmu bodoh ya, ilmu bodoh nih, ilmu bodoh saja. Saya nggak mengakui pintar, ilmu bodoh, tetapi takut akan dosa gitu loh. Dengan adanya investor, apa katakan saya bilang penjajah, sudah jelas mereka yang diuntungkan, ya kan? Kita yang terjajah. Tetapi ketika ada keadilan, berarti kan nggak terjajah. Memang kita ini ditolong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memang ada. Jangan ini mah sudah kita diracuni, keadilannya nggak ada, ya kan? Terus kalaupun kerja juga harus mengeluarkan uang. Terus sudah kerjanya juga harus dipotong. Berarti kan benar bahwa penjajahan rasa keprimanusiaan yang nggak ada. Ini harus dikupas tuntas di sini. Oke. Melalui kesempatan ini, kalau saya sih itu bicara oknum Teteh. Ya betul. Ya, bicara oknum. Dalam kesempatan ini kepada pemerintah, khususnya mungkin di Snaker, pemerintah, wali kota, gubernur. Ini menarik. Artinya sudah bekerja diminta uang. Itu kita harus sepakat itu oknum. Betul. Kesempatan ini Teteh sampaikan kepada pemerintah, khususnya wali kota Cilegon ataupun gubernur Banten. Oke. Silakan. Kepada Pak Gubernur utamanya ya Pak Andra Soni yang memang betul-betul lagi menampung aspirasi daripada masyarakat Banten khususnya khususnya Kota Cilegon, umumnya Banten.
bahwa ketika ketidakadilan itu tidak ada, maka kata beliau sampaikan. Nah, mulai hari ini Pak Gubernur, kami selaku penggerak daripada anak-anak Kota Cilegon yang memang notabene harus kita perhatikan dengan ketidakadilan ini, karena dengan segala sesuatu mereka katakan serba sulit. Ya, serba sulit. Jadi tolong Pak Gubernur perhatikan anak-anak kami. Semakin tahun semakin banyak pengangguran, ini kan sangat disayangkan. Sementara industri semakin merajalela. Dan yang kedua, kepada Pak Wali Kota, Pak Wali, tolong dengan kebijakan Pak Wali dikaji supaya anak-anak ini mengurangi diperhatikan oleh pemerintah. Ada kehadiran pemerintah. Ada kehadiran pemerintah. Tolong dibantu terkait masalah tenaga kerja itu supaya mengurangi. Kalau bisa jangan mengurangi Pak Wali, karena kita sadar industri di Kota Cilegon apa yang dikatakan Lugas TV tadi, ada 250 perusahaan itu di tahun 2010. Nah, 2021. 2021. Nah, sekarang 2025 ditambah beberapa perusahaan, berarti kan sangat luar biasa. Makanya saya berharap dengan adanya wali kota muda ya. Ya, artinya kerjanya juga masih smart ya, masih semangatnya benar-benar. Terus justru beliau juga mungkin mengertilah dengan keadaan anak-anak muda, ya kan, yang tuntutannya nggak terlalu banyak. Mereka minta keadilan, mereka minta supaya dipekerjakan sesuai dengan skill masing-masing. Jangan berbicara skill dan jangan berbicara ini dan bla 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 yang artinya mempersulit anak-anak kita, jangan. Karena dengan bagaimanapun ini adalah tanggung jawab pemerintah Kota Cilegon. Supaya adil itu merata, Pak, bukan adil itu sama. Kita juga sadar ke situ. Tapi meratalah, mana yang pendidikannya minus, mana yang pendidikannya memang harus diangkat supaya mereka juga mengganti mereka. Nggak mungkin mereka itu jadi pemimpin terus. Kalau kitanya selalu nggak diarahkan, tidak diberikan kesempatan. Nah, kapan mau majunya SDM Kota Cilegon ini? Jangan dianggapnya masyarakat Kota Cilegon ini minus akan pendidikan. Justru minus akan pengetahuan karena selama ini mungkin tidak diarahkan. Itu. Terima kasih, Teteh. Ya. Wah, semangat. Jadi kita berbicara, sahabat Lugas TV, berbicara tentang pengangguran. Tingginya pengangguran di Kota Cilegon yang dikelilingi. Tadi fakta menyebutkan 250 industri, 103 itu yang perusahaan yang cukup besar. Artinya ada perihal tentang tenaga kerja di sana. Hal ini yang harus kita gali kepada Teteh ini, memperjuangkan putra-putri. Faktor yang selain minim pendidikan, Teteh, ada faktor pengangguran itu adalah dominasi atau penguasaan oleh pihak yang pekerja dari luar. Ini yang tadi. Tentunya boleh dites skill yang ada di Kota Cilegon anak-anak. Silakan, Teteh. Jadi begini, terkait masalah anak-anak, kemarin sudah saya arahkan. Tergantung siapa sih yang mengajak, yang mengarahkan. Karena mungkin selama ini yang penting lo masuk kerja, udah mau ini nih. Kalau kami enggak, kami sudah sampaikan kepada anak-anak. Kita butuh pekerjaan, tapi kita juga jangan merugikan perusahaan. Ya, kita akan kawal kalian supaya kalian ini jangan dicap pekerja malas yang selama ini konon katanya. Nah, jadi kami juga artinya dalam hal ini membantu. Terus terang Bang, pergerakan kami ini pergerakan murni dari hati nurani. Siap. Tidak ada kata bayaran, tidak ada yang menumpangi. Hati nurani kami yang berbicara. Karena kami sadar usia kami ini udah 50 lebih. Ya. Jadi kalau misalkan kami ini dianggap provokator dan sebagainya, silahkan. Kita sudah siap tanggung jawab dunia akhirat. Dan yang kedua, kami tolong ya. Artinya supaya pemerintah juga jangan sampai mempersulit lah.
karena ada pernyataan dari Pak Kabid bahwa nanti mengikuti prosedur pakai ini dan sebagainya. Ya yang namanya kuli-kuli mah sudahlah. Kita ajukan ke perusahaan nih bisanya nyangkul. Ini silahkan. AK1, AK2 oke, kita turuti. Tapi kalau misalkan harus melalui link yang kemarin disampaikan ke saya, kayaknya gimana ya? Mungkin ya tadi itu kan kita harus menyadari mereka minus akan pendidikan. Walaupun kita ini ada pengurusnya, ya maaf, sekota Cilegon loh ini. Makanya kenapa Bang, saya bergerak juga nanti, kenapa enggak saya buat paguyuban yang sudah katanya ada paguyuban RT RW, ada dan bla bla, kami enggak. Silakan menghubungi pengurus setiap kecamatan, ini akan saya buat. Supaya apa, adil, merata. Kalau berbicaranya lingkungan, kelurahan dan sebagainya, justru ini akan membentrokan. Tapi kalau misalkan per kecamatan, nanti itu akan merekrut. Nanti kita buatkan kantor pengaduannya. Supaya mereka welcome, duduk bersama. Dan saya sudah sampaikan kepada anak-anak, jangan cemburu sosial. Ketika perjuangan ini yang pertama yang ikut itu dulu. Nanti kalian menyusul. Dan nanti juga kalau yang sudah mendapatkan pekerjaan, ingat saudara-saudaramu. Bantulah mereka. Teteh, berbicara peran industri adalah merupakan mengurangi angka pengangguran. Apa yang dilakukan Teteh dengan teman-teman sama emak-emak yang lain yang beberapa hari lalu di PT CAA, Chandra Asri Alkali. Ya, di mana Pure adalah meminta kepada perusahaan PT tersebut untuk memperkerjakan putra-putri Indonesia. Kira-kira gitu. Apa poin ketika waktu mengadakan aksi damai itu, Teteh? Ya. Alhamdulillah Bang ya, betul yang apa disampaikan anak-anak itu, no justice no viral, ya kan? Ketika sudah diviralkan, semua juga tahu. Tak kenal maka tak sayang. Ketika saat kenal, akhirnya alhamdulillah dengan keterbukaan PT Akalin CAA Chandra Asri Alkalin, kita welcome. Dari pihak perusahaan juga sudah welcome, betul Bu. Karena ketidaktahuan kami, ketika apa yang disampaikan oleh Ibu, kami juga haru. Karena terus terang kami ini bukan meminta, bukan istilahnya memeras perusahaan. Artinya kita ini pengen kuli, mengeluarkan tenaga, bukan cuma-cuma. Jadi sangat luar biasa pihak dari perusahaan juga apresiasi Bang. Karena memang judulnya kita bukan pemerasan, kita meminta. Ya namanya minta, kalau nggak dikasih ya ada itu kan, ada sebab musabab. Kenapa kalau nggak sampai meminta dikasih? Juga ada alasan kuat. Ada alasan kuat juga. Betul, ada hak di situ. Di situ ada hak, makanya alhamdulillah dengan duduk bersama dengan instansinya Pak Kapolres yang dijembatani oleh Forkominda pada umumnya, aparat hukum sama pihak perusahaan ya, duduk bareng ya, ada di bareng audiensi lah kira-kira gitu. Ya betul, alhamdulillah ada titik penemu. Nah dan sekarang ya mulai kita benahi dulu kepengurusannya supaya tidak cemburu sosial, karena anak-anak ini kan belum merapat semua Bang. Takutnya kita beri arahan yang sekarang, ya ujung-ujung yang lain belum tahu, nanti kan wah saya gini-gini. Nah sedangkan saya sering komentar di TikTok, silakan merapat bareng, duduk bareng, nanti akan saya jembatani sesuai dengan tupoksi pekerjaan masing-masing dan sesuai dengan wilayah masing-masing supaya tidak ada cemburu sosial. Makanya saya tadi ketika memberikan surat lamaran, kenapa saya buat surat lamaran? Biar pemerintah tahu ini loh angka penganggurannya. Nah kalau misalkan dari perusahaan itu memang dibutuhkan CV, ya tinggal kirim CV-nya. Kenapa saya buatkan suruh buat surat lamaran supaya tahu yang katanya yang konon sudah mengurangi angka pengangguran, faktanya penganggurannya masih banyak. Dan jangan salah Bang, kami ini ya bukan saya aja, termasuk ada juga katanya kelompok masyarakat Sitangkil itu juga mengumpulkan data. Gitu kan, ada yang katanya mengatasnamakan paguyuban RT RW. Itu kan dari perusahaan udah disampaikan. Silahkan
Kalau sepanjang itu masih memperjuangkan masyarakat Kota Cilegon, kenapa mesti harus kita bentrok? Itu Gitu loh. pertanyaan saya berikutnya, Bu. Dalam kesempatan ini mungkin Ibu dengan teman-teman, emak-emak ya, memperjuangkan anak-anak, putra-putri untuk bekerja di Kota Cilegon. Mungkin ada juga paguyuban ataupun tadi kata Ibu tadi paguyuban RT RW. Ya, poinnya kalau sama-sama memperjuangkan apa masalah gitu ya. Kira-kira gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi artinya jangan kita ada pikiran negatif lah. Betul. Kira-kira gitu ya, Bu ya. Betul, yang penting jangan sampai membentrokkan sesama saudara. Artinya gini, Bang. Kalau memang mau memperjuangkan, perjuangkanlah dengan Kalau baik. pihak dari perusahaan khususnya PT CAA seperti ada beberapa, mereka welcome atau seperti apa? Ya, kemarin baru Atau satu pintu lah, atau ada bahasa seperti itu? Enggak, karena mereka akhirnya menyadari. Oke. Saya kan udah saya sampaikan, kalau memang dibuat paguyuban RT RW, kasihan. Karena dampak ini bukan lingkungan saja, tapi seluruh Kota Cilegon. Makanya kalau memang ya kalian mau memperjuangkan silakan, tapi jangan dibenturkan. Apalagi sampai saya dengar ada yang langsung bilang ke saya, Bu, saya melalui ini diminta uang ini sekian itu kan nggak benar. Ya, jadi artinya kalau saya mengajaknya guyup saja. Guyup. Ya, Benar, guyup benar. saja. Guyup saja, tidak ada antara si wilayah sana, wilayah sini. Artinya semua juga memiliki. Karena kita harus sadari, proyek itu bukan wilayah. Tapi yang harus kita pikirkan, semua ini terdampak yang di Cilegon ini. Kita harus menyadari, lautan kita ini secara tidak sadar sudah dikuasai seluruh industri. Kalau sudah meledak, kita mau lari kemana? Ya, kita harus sadari. Kalau meledak itu mau larinya kemana? Kalau saya sih sudah pasrah. Besok mati juga, sekarang mati kok. Ya. Makanya ketika perusahaan menyampaikan bahwa bla 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 begini, silakan. Kalau memang itu kenapa? Nanti Bu investornya pergi gini-gini. Nah sekarang pertanyaan saya balikan. Sekarang kalau investor pengen duduk bareng di sini, kalau enggak ada keterlibatan terhadap anak-anak kita, apa ininya? Apa untungnya? Justru kalian yang untung, kami yang dimatikan. Tapi kalau misalkan adanya sudah oke, bersinergi dengan masyarakat, welcome. Oke, luar Kematian biasa. pun kita sudah siap gitu kan. Oke, Gitu. Teteh, mungkin Artinya pertanyaan begini. saya ada 2-3 lagi. Dalam kesempatan ini juga, ketika Teteh dan mak-mak lain atau yang mengadakan aksi demo beberapa hari lalu, ada pemberitaan informasi bahwa ini ada kaitannya tentang peristiwa yang terjadi dengan teman-teman lembaga organisasi Kadin. Boleh dikasih kesempatan kalau berkenan, Teteh, itu seperti apa sih? Oke. Kok bisa muncul gitu? Makanya sangat disayangkan, punten ini media Tribun, jangan asalah ketika menaikkan berita, ya, karena ini akan sekali ya, akan riskan dengan pernyataan ini, karena kami betul-betul memperjuangkan masyarakat, bukan memperjuangkan pengusaha mah udah banyak duitnya, ngapain mikirin yang kayak gitu, apalagi dengan nilai 3T, uangnya aja saya nggak tahu kayak apa banyaknya itu, ya kan? Tetapi kami ini memang murni pergerakan dari hati nurani. Hanya sejengkal ya, kalaupun misalkan dapat duit juga paling banyak kalau sekali 15 juta misalkan, ya kan? Yang kulima paling ke 2 juta, banyaknya 3 juta. Itu pun keringatnya harus ke pantat-pantat. Ya kan? Jangan dikaitkan dengan hal itu. Oke. Jangan digoreng. Intinya tidak ada hubungannya Tidak tentang ada peristiwa. sama sekali. Dan yang saya sayangkan, ketika memuat berita itu, Tidak kok tidak ada konfirmasi. konfirmasi dengan Iya. saya selaku penanggung jawab. Oke, iya. Itu. Makanya kepada pihak Lugas juga, tolong jangan sampai terulang kembali. Kalau saya sih udah siap pasang badan, Bang. Kalau saya salah, ya kan, apalagi istilahnya dalam kondisi ini, seperti ini, pasti digoreng-goreng, saya siap mati. Saya minta MOU dengan Pak Kanit Intan juga. Udah Pak Kanit gini aja, kalau saya salah dalam memperjuangkan masyarakat, saya tembak mati. Oke, luar biasa. Isu yang hangat ketika digoreng, tentunya ada yang terzolimi, ada yang tidak suka, ada yang merasa suka. Melalui kesempatan ini tadi
narasumber kita menyampaikan bahwa peristiwa aksi damai yang dilakukan adalah pure tentang memperjuangkan anak-anak putra-putri Kota Cilegon, di mana ada proyek investasi yang kurang lebih 15T yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Tentunya hal inilah yang mereka gerakkan, emak-emak merasa anaknya menganggur. Mereka mengadakan aksi damai. Walaupun beberapa hari yang lalu ada peristiwa yang mencenangkan, yang mengebohkan, ya. Pada kesempatan ini dikatakan tidak ada hubungannya. Ya Bu ya? Betul. Tidak. Oke. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang saya katakan tadi, no justice no viral. Karena dengan bagaimanapun mungkin pihak perusahaan juga kita sadari tidak tahu dengan rubrik yang ada di Kota Cilegon ini. Karena mereka juga tahunya kita sudah ada link dan sebagainya, tetapi tidak tahu faktanya. Ya kan yang dibicarakan fakta, tetapi ketika kita sudah sampaikan ke pihak perusahaan, alhamdulillah Bang, kita diterima dengan baik. Bahkan silakan Bu, kalau ini ngadu aja ke kami, bersurat, kita akan memfasilitasi. Saya bilang jangan masalah ininya aja Bang, jangan masalah tenaga kerja organiknya, karena kita juga sadar dengan akan minusnya pendidikan anak-anak ini. Sekarang mulai proyek itu juga harus masuk gitu loh, supaya adil. Ya. Jadi jangan ketika proyek semua kayak berkeadilan. Nah, betul. Kira-kira gitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir. Sebagai peran masyarakat, Teteh dan mak-mak yang lain sudah melakukan peran daripada masyarakat. Ada lagi peran wakil rakyat kita. Teteh, 40 anggota DPRD Kota Cilegon. Pandangan Teteh, bagaimana mereka ini sudah mewakili aspirasi rakyat Cilegon kah? Terkait tentang banyaknya industri yang ada di Kota Cilegon. Silakan. Oke. Justru ini sangat sayangkan ya, ketika anak-anak ini memang butuh pekerjaan, bahkan sering katanya itu justru mereka ya kalau mau dinyatakan ya sangat disayangkan. Yang seharusnya mereka itu mewakili, justru ini perwakilannya hanya perwakilan di perusahaan. Oke. Jadi bukan mewakili masyarakat. Paham kan? Ya. Jadi saya katakan ini bukan perwakilan rakyat tapi perwakilan. Jadi mereka duduk untuk mewakili perusahaan, kira-kira tanda kutip. Nah, itu anggapan Teteh ya. Tapi betul. Itu fakta atau gimana nih? Fakta. Fakta Bang. Makanya mungkin gini Teteh, saya bukannya ini. Artinya setelah mewakili perusahaan, nanti selanjutnya akan mewakili rakyat. Kira-kira bagaimana? Mungkin ada arah ke sana. Justru ya itu tadi Bang, banyak kejadian-kejadian kadang anak-anak ini saya tanya perusahaan siapa, justru yang harusnya mewakili saya. Kan ini sangat disayangkan. Ya. Jangan ketika mereka butuh suara dengan anak-anak, mereka mengatasnamakan masyarakat. Tapi ketika anak-anak itu butuh pekerjaan, justru mereka mengerjakan anak-anak. Mengerjain anak-anak, bukan mempekerjakan, tapi mengerjai. Iya, mengerjai. Tapi walaupun itu kita mungkin oknum lah, ya ya. Ya, banyak oknum. Makanya sangat disayangkan. Disinilah no justice no viral, supaya semua pihak pemerintahan, baik anggota legislatif yang konon katanya mewakili masyarakat, hendaknya terbukalah menyikapi problema yang ada di Kota Cilegon ini. Jangan mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat, masyarakat, ya. Bukan berarti saya ini artinya mencari ketenaran ataupun mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat saya, demi Allah, demi Rasulullah. Pergerakan kemarin pun murni, tidak ada yang membiayai. Bahkan yang sampai salut saya itu Bang gini, ketika ada anak-anak yang bawa air 1 galon, ya. Ada air yang bawa bukan 1 galon, 1 dus. Nanti lagi ada yang ngasih nasi bungkus Bu, ada yang bawa lontong. Gotong royong itu disaksikan oleh Pakaniknya langsung. Aparat penegak hukum kita ya. Betul, karena lucu Bang, anak-anak kita belum kumpul, aparatnya udah kumpul duluan kemarin ini.
sangat luar biasa apresiasi Oke, terhadap walaupun mungkin anak-anak kita ini posisi menganggur, Betul. ya, uang pas-pasan mungkin dari orang tuanya, tapi masih menyempatkan. bukan dari anak-anak, justru dari masyarakat. Oh, dari masyarakat yang simpatik, oh, iya. yang peduli, oh luar biasa. Justru ini, karena apa waktu kemarinnya, Bun itu mau bikin, saya bilang kasihan anak-anak biar kerjaan, dia mau iya Bu, yaudah besok saya bikin Wow, luar lontong. biasa. Gorengnya ya macam-macam. Ya itulah apresiasi juga saya terima kasih kepada ibu-ibu yang peduli akan nasib anak-anak, karena bukan anaknya mereka doang, anak seluruh kota Iya. Cilegon. Artinya kan kemarin juga yang menikmati sampai lontong itu, alhamdulillah Bang, banyak sekali sampai saya tercengang, masya Allah luar biasa. Memang harus beginilah kata saya. Yang simbol kata-kata orang tua dulu, makan urmangan ngumpul, inilah hari ini terjadi gitu loh. Oke, terima kasih Tete Toiba, luar biasa. Perbincangan kita sore hari ini diulas dengan sangat lugas. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan sebelum Tete menyampaikan closing statement, ini adalah suatu merupakan perjuangan yang luar biasa yang harus dapat dicontoh. Dan yang saya ambil kuncinya adalah siap berani mati memperjuangkan anak-anak kota Cilegon. Silakan Tete, closing statement. Oke. Kepada seluruh masyarakat kota Cilegon dan kepada pemerintah khususnya, ingat peribahasa presiden kita, berbuat baiklah untuk banyak orang. Kalau tidak bisa berbaik buat banyak orang, satu orang pun harus kamu perjuangkan. Kalau tidak bisa memperjuangkan orang satu, maka jangan menyakiti hati mereka rakyat kalian. Bukan orang lain, tapi rakyat kalian. Jadi ingat bahasa Pak Prabowo, berbuat baiklah untuk orang banyak. Kalau tidak mampu berbuat baik untuk orang banyak, setidaknya orang satu. Kalaupun tidak bisa berbuat baik orang satu, jangan menyakiti hati rakyat kalian. Oke, luar biasa. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, saya sendiri selaku relawannya itu saya terapkan, Bang. Ya. Karena Dan itu yang dilaksanakan pada beberapa hari yang lalu. Betul. Oke. Terima kasih Tete Toiba atas kesempatan sore hari di podcast. Sahabat Lugas TV, demikian yang bisa kami sampaikan podcast kami dalam acara Libas, ya. Tentunya nanti ke depan ada narasumber yang juga dengan tema-tema yang berikutnya. Sampai jumpa, salam semangat.